Welcome to my YouTube channel. Halo semuanya, salam perkenalan ya. Aku Mahda Amalia. Aku dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Muhammadiyah Malang. Catat ya. Kali ini aku akan menjelaskan tentang morfofonemik. Apa sih morfofonemik itu? Kalian tahu? Nah, kalau kalian tidak tahu, simak terus ya. Nah, di situ dijelaskan bahwa morfofonemik merupakan cabang dari morfologi, yang pada umumnya orang-orang pendidikan bahasa Indonesia biasa menyebutnya sebagai morfofonologi. Morfofonemik sendiri merupakan kajian dari morfologi, yaitu penggabungan antara morfem bebas dengan morfem terikat. Nah, dari penggabungan dua morfem tersebut ini akan menimbulkan dua buah perubahan. Yang pertama ada perubahan bentuk, dan yang kedua ada perubahan makna ataupun arti. Penjelasan barusan merupakan awal dari pembahasan kita kali ini. Nah, sebelum menuju ke sana, saya akan menjelaskan apa itu fonem, apa itu morfem, allomorf, morf, serta proses pembentukan kata atau yang biasa disebut dengan afiksasi. Yang pertama, mengenai fonem. Fonem yaitu satuan bunyi terkecil yang dapat membedakan makna, sedangkan huruf yaitu lambang bunyi atau lambang fonem. Selanjutnya adalah morfem. Morfem merupakan satuan bahasa yang memiliki makna dan bisa berdiri sendiri, sedangkan wujud dari morfem adalah kata. Sampai sini paham? Kalian ingat tidak? Tadi di awal saya sepertinya menyebutkan ada morfem bebas dan ada morfem terikat. Ingat? Nah, dua buah morfem tersebut merupakan dua buah sifat dari morfem. Nah, morfem bebas merupakan morfem yang memiliki arti dan bisa berdiri sendiri, sedangkan morfem terikat yaitu morfem bebas yang telah mengalami proses afiksasi atau proses pembentukan kata. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah sejauh ini masih aman? Selanjutnya ada afiksasi, yaitu proses pembentukan kata yang menggunakan afiks, atau kita biasa menyebutnya sebagai imbuhan. Coba kalian ingat-ingat, dulu waktu kita SD, pernah nggak mendengar apa sih imbuhan itu? Imbuhan biasanya ada awalan. Nah, awalan sendiri kita menyebutnya sebagai afiks prefiks atau imbuhan awalan. Coba kalian lihat pada nomor 1. Di situ ada prefiks atau imbuhan awalan. Di situ ada macam-macamnya, yaitu ada ter, ber, menasal, di, penasal, ke, se, dan per. Yang kedua ada infik. Infik sendiri merupakan imbuhan sisipan atau imbuhan yang berada di tengah-tengah. Nah, macam-macam imbuhan sisipan ini atau macam-macam imbuhan infik itu ada er, in, dan Selanjutnya ada afiks sufiks. Nah, afiks sufiks biasa orang mengerti itu sebagai imbuhan akhiran. Di situ terlihat ada an, nya, kan, wan, i, isasi, wati, isme, mu, dan kata partikel. Ada juga konfik dan simulfik. Tapi pada pembahasan kita kali ini, kita hanya membahas 3 afiks saja, yaitu afiks prefik, afiks infik, dan afiks sufiks. Pengertian selanjutnya adalah allomorf, merupakan proses perwujudan bunyi dalam kurung prosesnya. Nah, allomorf ini berasal dari morfem yang sama. Di sini saya mempunyai contoh yaitu menasal dan penasal. Pengertian terakhir merupakan morf, yaitu perwujudan bunyi nasal. Saya di sini mempunyai contoh menasal. Ingat, dalam penulisan menasal, N-nya menggunakan huruf kapital. Dan dalam menasal ini, melahirkan morf berupa M, N, NG, NY, dan zero. Ingat ya, allomorf merupakan proses perwujudan bunyi, sedangkan morf merupakan perwujudan dari allomorf. Jangan sampai kebalik. Bagaimana nih dengan pemanasan kita tadi? Apakah sudah panas? Semoga sudah ya. Sekarang kita masuk pada inti pembahasan kita kali ini. Nah, di sini saya
kata dan perubahannya yang terkhusus pada fonem L. Simak terus ya. Yang pertama ada fonem L yang bertemu dengan prefiks menasal. Seperti contoh pada nomor 2, di situ ada menasal plus lekat, sama dengan me0 plus lekat dan menghasilkan kata melekat. Nah, jika pada kata melekat ini kita tambahkan dengan sufiks kan, akan menghasilkan kata melekatkan. Nah, di situ sudah terlihat kan bagaimana perubahannya dari kata dasar lekat jika ketambahan prefiks menasal dan ketambahan sufiks kan akan menghasilkan perubahan kata melekatkan yang awalnya lekat menjadi melekatkan. Yang kedua, kita masuk pada proses afiks infiks yang bertemu pada fonem L. Nah, di situ ada 3 contoh. Yang pertama, di situ ada kata dasar lucu yang kita tambahi dengan infiks L menjadi kata lelucu. Jika kita tambahkan pada kata lelucu ini sufiks an, akan menghasilkan kata baru yaitu lelucuan. Sama halnya dengan kata dasar longsor dan laju. Jika kita tambahkan infiks L, akan menjadi lelaju dan lelongsor. Dan jika kita tambahkan sufiks an, akan menjadi kata baru yaitu lelajuan dan lelongsoran. Dan yang terakhir, kita masuk pada proses afiks sufiks yang bertemu dengan fonem L. Seperti contoh, di situ ada sufiks kan yang ditambahkan pada kata dasar lipat yang menghasilkan kata lipatkan. Nah, yang kedua, di situ ada sufiks i yang ditambahkan pada kata dasar lompat yang menghasilkan kata baru yaitu lompati. Nah, dari kata lipat dan lompat menjadi lipatkan dan lompati itu merupakan perubahan dan pembentukan kata yang kita sebut sebagai proses afiksasi. Dari penjelasan di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa tidak semua kata atau morfem yang berfonem L bisa menerima semua bentuk afiks, tapi hanya beberapa, dan tergantung katanya dapat menerima imbuhan atau tidak. Biasanya itu bisa dilihat dari hasilnya, lazim atau tidaknya dalam bahasa Indonesia. Kata yang tidak lazim itu biasanya ditandai dengan saat diucapkan itu tidak enak didengar atau terasa aneh saat melafalkannya. Nah, sampai sini dulu ya pembahasan kita kali ini. Semoga lain waktu kita bisa membahas dan membedah apa saja tentang bahasa Indonesia itu. Bersama saya Mahda Amalia, sampai jumpa lagi.